Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hania Risandri, NPM A1G022033 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang kita akan membahas konsep kepemimpinan, yaitu kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa aja sih unsur-unsur di dalam kepemimpinan? Yang pertama, proses memberi arahan. Kedua, memberi motivasi. Ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Keempat, mempengaruhi, menggerakkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal. Apa aja sih? Pertama, pengertiannya tentang kepemimpinan. Kedua, nilai. Ketiga, cara orang menduduki pangkatnya. Keempat, pengalaman. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Keempat, faktor legal. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang terkemuka. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Kedua, teori lingkungan. Seseorang akan muncul sebagai pemimpin apabila ia berada pada lingkungan sosial tertentu. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Seseorang akan berhasil dalam kepemimpinan apabila ia memiliki bakat memimpin sejak lahir, kemudian dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Keempat, teori interaksi dan harapan. Teori ini lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dan rakyat, dan melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Kelima, teori humanistik. Pemimpin harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi adalah manusia yang memiliki potensi dan keterampilan, maka seseorang pemimpin akan dianut jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Kedua, paham dan menguasai tujuan. Ketiga, memiliki wawasan yang luas. Keempat, berpegang pada prinsip-prinsip. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan terakhir fungsi pengendalian. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ia harus meninggalkannya berkenan dengan kesinambungan organisasi ke depannya. Kedua, inquiry. Dalam memimpin, maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Keempat, conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Kelima, decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Keenam, kritik. Jiwa kritik ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Yang terakhir akan kita bahas yaitu kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama, kenali diri sendiri, kenali situasi yang dihadapi, pilih gaya yang cocok dan situasi yang tepat. Keempat, penuhi kebutuhan tugas. Kelima, penuhi kebutuhan kelompok. Yang terakhir, penuhi kebutuhan individu. Itulah tadi penjelasan tentang kepemimpinan sekolah efektif. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua.